Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan pada bulan ini, tahun ini. Insya Allah Bapak akan menjelaskan pada tanggal 30 hari Kamis 2020 ini, April 2020, akan menjelaskan masih berkaitan dengan pendekatan memahami agama. Ini lanjutan yang sudah kita jelaskan. Ya. Dengan tidak lupa bahwa saya ingin berpesan kepada Anda, jaga selalu kesehatan Anda dan jangan pergi ke mana-mana. Kalian tetap di rumah supaya kalian semuanya sehat dan menemukan Tuhan di dalam kesendirian ini. Saudara-saudara, insya Allah pada kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari beberapa pendekatan tentang memahami agama, terutama Islam dalam hal ini. Berikutnya adalah tema sentral pada hari ini, pendekatan sosiologis. Saudara-saudara, sekalipun yang saya akan jelaskan ini adalah sudah diberikan tugas untuk menjadi tugas UTS, tapi ini adalah ada sedikit penjelasan dan perlu saya jelaskan. Ya, apa itu pendekatan sosiologis di dalam memahami agama, terutama ini Islam? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa jika orang para politisi mengatakan bahwa orang yang istilahnya itu adalah manusia itu adalah sebagai zoon politikon. Apa itu zoon politikon? Itu adalah manusia sebagai makhluk sosial, ya. Nah, tapi orang sosiologi ketika ia mendekati manusia secara agamis, maka ada yang disebut dengan apa itu manusia. Ternyata manusia adalah makhluk religius. Manusia adalah makhluk yang beragama. Nah, saudara-saudara sekalian, jika kita lihat, perhatikan di seluruh dunia, maka barangkali di dunia ini tidak ada satupun, tidak ada manusia di dalam satu negara yang tidak beragama. Oleh karena itu adalah manusia dan agama tidak bisa dilepaskan. Nah, sekecil apapun manusia pasti dia memegang agama. Sekecil apapun dia pengabdiannya terhadap Tuhan, dia adalah orang yang beragama. Oleh karena itu, menurut saya bahwa tidak ada manusia yang tidak beragama di muka bumi ini. Karena ketika ditelusuri secara sosiologis bahwa manusia itu ternyata adalah makhluk religius. Apa sih yang disebut dengan makhluk religius itu? Ya, pada hakikatnya ternyata bahwa manusia adalah makhluk religius di mana mereka itu yang yang terdorong untuk menciptakan, ya, ketika hidup di dunia ini yang memberikan makna, menciptakan di dunia ini yang penuh dengan makna. Ini ternyata bukan tidak jauh berbeda, jauh-jauh sebelumnya bahwa Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam sebuah hadis bahwa manusia yang sangat bermanfaat atau manusia yang bermanfaat adalah manusia yang baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat. Manusia yang memberikan manfaat itu adalah manusia yang baik. Intinya adalah sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang memberikan manfaat kepada diri dan orang lain. Saudara-saudara sekalian, ini ternyata dalam pendekatan kajian sosiologis bahwa manusia sebagai makhluk religius itu adalah manusia yang ingin membangun dunia ini, manusia yang ingin menciptakan dunia ini adalah penuh dengan makna. Nah, oleh karena itu Islam ini sangat memperhatikan kepada kita sekalian, kepada orang-orang yang beriman. Yuk kita menjadi manusia yang paling berguna di dunia ini. Yuk kita menjadi manusia yang paling bermanfaat di dunia ini. Sebagaimana sabda Nabi tadi, ya, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan nanti saudara-saudara ingin melempar pertanyaan boleh melalui WA, ya. Berikutnya
Eh, di dalam kajian atau pendekatan sosiologis ini, ketika kita melihat Islam itu seperti apa nih cara kerjanya, cara penyelidikannya dalam pendekatan ini. Nah, di dalam pendekatan ini adalah dia ingin melihat, dia ingin memperhatikan, dia lebih menekankan kepada penyelidikannya itu adalah hubungan antara agama dan masyarakat, antara agama dengan manusia. Nah, jika kita pergi ke suatu kampung, ke suatu masyarakat, ke suatu desa, jadi pasti ketika kita lihat di dalam satu masyarakat itu akan melihat apa sih yang ciri-ciri beragama di masyarakat tersebut itu. Nah, dengan kata-kata itu Anda sudah memperhatikan bahwa melihat kampung tersebut, melihat desa tersebut adalah apakah ada hubungan antara agama dengan masyarakat. Ketika banyak orang pergi ke masjid, Anda akan mengatakan, oh, bahwa masyarakat di sini adalah sangat agamis. Ketika Anda mendengar suara azan, di sebelah kiri azan, utara, selatan azan, anak-anak pada maghrib itu pergi ke masjid, Anda akan mengatakan, oh, masyarakat di sini adalah masyarakat agamis. Itu sesungguhnya sudah menunjukkan bahwa Anda sudah melihat memotret manusia, memotret masyarakat tersebut itu adalah pandangan atau pendekatan secara sosiologis itu, ya. Kemudian Anda melihat lagi dalam satu kaum, dalam satu masyarakat, dalam satu desa, oh, ternyata masyarakat di sini ini adalah saling membantu satu sama lain, saling menolong dan lain sebagainya. Nah, itu Anda sesungguhnya tanpa disadari Anda sudah melihat masyarakat tersebut, memotret masyarakat tersebut, sudah memiliki pandangan atau pendekatan secara sosiologis. Ya, karena memberikan saling membantu dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bahwa karena di dalam pendekatan sosiologis tadi adalah ingin menciptakan dunia, ingin menciptakan masyarakat adalah penuh dengan makna. Nah, di dalam masyarakat jika di situ penuh dengan kebermaknaan, ya, saling menolong, saling mengasihi, saling ini. Nah, kita pada saat-saat sekarang ini, ya, pada musim COVID-19 ini, melihat ramai orang yang membantu, menolong, banyak relawan dan itu. Yuk kita pergunakan pendekatan apa yang akan Anda gunakan dalam cara mereka beragama. Ternyata jika memakai pendekatan sosiologis adalah itulah Anda sudah memainkan peran di dalam masyarakat, melihat pendekatan ini adalah pendekatan sosiologis, memberikan makna kepada orang lain. Kita lihat banyak misalnya sumbangan-sumbangan, banyak relawan-relawan pada sekarang ini untuk menolong sesama kita, saudara kita dan lain sebagainya. Itu diantaranya bahwa uh, uh, pendekatan sosiologis adalah melihat di dalam suatu masyarakat, melihat di dalam cara beragama, apakah ada manfaat, apakah penuh dengan makna atau tidak. Pendekatan sosiologis intinya adalah bahwa hubungan antara agama dengan masyarakat intinya adalah bahwa apakah di dalam masyarakat itu membangun suatu kebermanaan atau tidak. Nah, itu saudara-saudara sekalian. Kita lanjut bahwa bagaimana cara memahaminya. Jadi di sini ternyata kalau kita ingin memahami agama, kita memahami Islam bahwa agama itu hanya bisa dipahami dengan melihat peran sosial. Jadi kalau orang barat kalau orang barat melihat Islam itu, dia memahami Islam itu tidak melihat kepada Quran dan hadisnya, akan tetapi akan melihat kepada orangnya, kepada perilakunya, kepada akhlaknya, dan lain sebagainya. Intinya adalah apa yang dimainkan dalam masyarakat tersebut, apakah dalam masyarakat tersebut memiliki makna, apakah dalam masyarakat tersebut itu ada kesatuan ritual dan lain sebagainya. Jika itu adalah baik, oh ternyata Islam itu adalah baik. Oleh karena itu mereka akan melihat Islam kepada kita bukan dari Al-Quran atau dari hadis, akan tetapi dari fakta sosial. Akan tetapi mereka adalah akan melihat Islam kepada diri kita itu adalah dari konstruksi sosial. Jadi dalam pandangan mereka itu apa itu Islam, apa itu agama,
Ya, jadi mereka melihat kepada perilakunya. Jadi konstruksi sosialnya, bukan melihat kepada Quran hadisnya. Apa itu Islam? Itu Islam terdiri dari anu-anu, ini Qurannya, ini hadisnya. Tidak. Dalam pandangan mereka itu akan tetapi melihat Islam adalah di dalam konstruksi sosial yang ada di masyarakat kita. Oleh karena itu, yuk kita pelihara Islam kita ini menjadi sebuah tatanan masyarakat sosial yang agamis, yang sangat islamis, yang memberikan makna, ya. Inilah cara kita melihat Islam secara sosiologis. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Biasanya pengkajiannya seperti apa melalui pendekatan ini. Ternyata pendekatan secara sosiologis ini diarahkan kepada kehidupan agama secara bersama, ya. Dan ini dipusatkan kepada apakah agama itu memberikan fungsi atau tidak. Intinya di sini adalah fungsi agama. Sudah saya jelaskan di dalam pertemuan yang lain apa itu fungsi agama. Agama memberikan fungsi kepada kita, bla bla, anu dan lain sebagainya. Nah, di dalam kajian-kajian sosial ini melihat bahwa dalam pandangan pendekatan sosiologis itu adalah melihat bagaimana agama itu berfungsi atau tidak. Oleh karena itu, fungsi agama dalam mengembangkan atau menghambat kelangsungan hidup dan pemeliharaan kelompok masyarakatnya itu apakah sesuai dengan fungsinya. Intinya adalah misalnya begini. Apakah agama itu memberikan makna kepada kehidupan kita? Apakah agama itu masih ada fungsi kepada kita? Nah, pendekatan sosiologis ini melihat, memotret kepada kita, gitu ya. Nah, intinya adalah kita lihat di dalam perkembangan sekarang ini. Nah, jika agama itu berfungsi, kan di dalam salah satu fungsi agama itu ada fungsi sosial. Fungsi sosial itu pasti harus ada saling tolong menolong. Satu di antaranya fungsi agama itu adalah sebagai transformasi, ya, untuk perubahan. Di antaranya juga ada yang disebut dengan fungsi agama itu adalah sebagai edukatif, pendidikan. Apakah agama itu mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik? Tentu semua ini Islam lengkap mengajarkan kepada kita. Islam sebagai fungsi sosial memberikan kepada kita, karena kita adalah makhluk yang harus saling tolong menolong, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Seperti apa perhatiannya jika kita melihat atau memakai dengan pendekatan sosiologis ini? Perhatian dari pendekatan sosiologis ini ditujukan kepada agama bahwa sebagai salah satu aspek dari tingkah laku kelompok dan kepada peranan yang dimainkannya selama berabad-abad hingga sekarang ini. Ini kita lihat misalnya di dalam yang dikemukakan oleh Profesor Dadang Kahman itu, ya. Jadi perhatian pendekatan dari sosiologis ini adalah ditujukan pada agama sebagai salah satu aspek dari tingkah laku sebuah masyarakat. Nah, jadi dalam hal ini perhatiannya memotret dari perilaku-perilaku keberagamaan di dalam sebuah masyarakat. Saudara-saudara, dan inilah yang saya sampaikan, kita melihat Islam, kita mengkaji Islam, kita memahami Islam melalui pendekatan sosiologis ini adalah kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk religius. Intinya adalah tidak ada manusia yang tidak beragama sekecil apapun juga, sekecil pengabdian pun juga. Berikutnya intinya adalah bahwa manusia itu adalah harus memberikan makna, ya, memberikan makna kepada yang lain. Jadi memotret gitu. Apakah sudah memberikan manfaat kepada orang lain? Memang ini sesuai dengan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah pendekatan secara sosiologis yang saya terangkan pada kali ini. Demikian, kita lanjut berikutnya.